Aku udah mulai punya penghasilan konsisten sejak 3 tahun lalu. Dan sejak saat itu, aku udah banyak menggunakan pendapatanku untuk berbagai macam hal, kepentingan, kebutuhan, travel, ini, itu. Nggak jarang aku juga buat kesalahan. Nah, pada video kali ini aku akan membahas pembelian-pembelian yang paling aku sesali. Dan video ini akan berguna buat teman-teman yang sekarang mungkin berumur awal 20-an dan udah mulai dapat pendapatannya sendiri. Atau ini juga berguna bagi teman-teman yang pengen tahu nanti kira-kira pas ada uang, bisa menghindari pembelian seperti apa agar tidak menyesal. Dan meskipun misalnya teman-teman belum dapat pendapatannya sendiri, aku rasa teman-teman bisa menganggap uang jajan yang diberikan orang tua sebagai bentuk pendapatan yang nantinya bisa digunakan untuk beli ini itu. Nah, berikut macam-macam pembelian yang paling aku sesali. Pembelian yang pertama adalah pembelian demi status. Pembelian demi status ini maksudnya apa? Itu misalnya adalah hal yang sebenarnya nggak kita butuhin atau kita pengenin, atau hal yang sebenarnya nggak begitu bernilai buat kita atau bermakna buat kita, tapi kita pengen beli supaya kita dianggap keren oleh lingkungan sekitar. Kita pengen pakai itu sebagai badge yang membuktikan bahwa kita misalnya udah bekerja keras, udah punya uang banyak, atau kita punya ini, punya itu, atau kita lebih keren dan semacamnya. Sebenarnya hingga skala tertentu beli untuk status ini nggak masalah, karena pada akhirnya status itu segimanapun kita berusaha untuk mengabaikannya, dia bakal tetap bermain di lubuk hati atau lubuk pikiran terdalam dari setiap manusia. Tapi kita harus sadari tendensi kita di sini. Jangan sampai kita beli sesuatu yang sebenarnya nggak begitu penting, tapi kita beli untuk mengimpress orang-orang yang tidak kita sukai misalnya. Habis itu kita jadi menyesal karena itu. Aku sendiri udah beberapa kali melakukan ini, misalnya dengan baju-baju atau sepatu-sepatu yang mahal sebenarnya nggak dibutuhin banget, atau misalnya gadget-gadget yang aku beli pada akhirnya cuma dipakai sekali atau 2 kali. Dan syukurnya kalau aku sendiri udah menyadari tendensi ini cukup dini, jadi aku sendiri nggak terlalu banyak beli-beli hal-hal yang branded misalnya, tentu kecuali hal yang branded itu sejalan dengan valuesku dan hal-hal yang kupedulikan. Misalkan kalau aku sendiri merasa aku nggak bakal terlalu tertarik sama baju-baju branded yang tulisannya Gucci, yang tulisannya Babe, apapun itu yang hypebeast dan semacamnya, karena itu nggak sejalan dengan valuesku. Tapi mungkin kalau hal brandednya itu terkait dengan lari misalnya, sepatunya yang bagus, itu aku masih lebih oke di sana. Jadi di sini bukan lebih kayak ke jangan menghindari pembelian untuk status, tapi kita harus pertimbangkan apakah status yang kita dapatkan di sini sejalan dengan values dan nilai kita, dan juga sejalan dengan lingkungan di mana kita berada. Kayak misalnya, kalau kita ada di lingkungan startup, katanya kalau kita pakai jas mahal-mahal, itu malah diketawain karena orang di lingkungan startup biasanya stereotipnya adalah pakai hoodie dan baju-baju kaos berlogo startupnya. Tapi bukan berarti kita nggak boleh beli, karena katanya kalau misalnya kita lagi ada di business meeting atau kita lagi presentasi, kemudian kita pakai jas yang ukurannya bagus, sesuai, warnanya oke, itu justru malah meningkatkan kepercayaan orang terhadap kita, dan status di sini sangat menguntungkan untuk posisi di mana kita berada. Jadi lagi-lagi kalau soal status ini kita harus hati-hati. Jangan hanya karena mau pamer atau terlihat keren aja, tapi kita harus sadari kalaupun kita mau beli hal-hal ini karena itu meningkatkan status, apakah status itu sesuai dengan area-area yang bermakna buat kita, yang valuable buat kita, dan atau apakah status yang kita dapatkan dari membeli hal ini dapat membantu kita di lingkungan kita berada. Macam pembelian kedua yang sesali adalah pembelian karena impuls. Ini misalnya pas pertama kali aku baru dapat penghasilan sendiri, itu ada rasa kayak kesenangan yang tak bisa terbayangkan dari mendapatkan gaji pertama kali. Dan dulu karena aku nggak pernah punya uang sebanyak itu, biasanya kalau aku punya uang lebih itu pas awal-awal nggak aku tabung, tapi malah aku beliin ke hal-hal yang nggak aku perlu. Jadi aku impulsif. Misalnya apa? Kalau teman-teman lihat video-video lamaku, itu di backgroundnya ada lampu neon segitiga yang bisa berubah-ubah warna. Itu harganya sekian juta rupiah, dan padahal aku nggak penting banget, tapi karena impulsku pertama kali pegang uang dengan jumlah yang nggak biasa, itu langsung aku beliin ke sana. Dulu juga sebelum aku punya channel YouTube ini, aku punya channel gaming yang dapat AdSense juga meskipun nggak seberapa. Daripada aku tabung atau beli ke hal yang bermanfaat, itu malah aku beli ke baju-baju yang akhirnya cuma aku pakai sekali 2 kali terus udah nggak pernah terlihat lagi. Bahkan karena impulsku, aku pengen beli ini, pengen beli itu, aku juga sempat ketipu beberapa kali. Jadi sekarang yang aku lakukan adalah kalau misalnya aku punya uang lebih, itu aku alokasikan ke tabungan, dan kalau misalnya aku pengen beli sesuatu, aku coba menahan diri supaya nggak belinya berdasarkan impuls aja. Nah, caranya gimana? Caranya kalau bagiku adalah aku punya daftar, aku catat wish
wishlistku alias barang-barang yang aku pengenin, dan setelah aku tulis semuanya tuh aku tunggu sekitar 7-30 hari, dan biasanya yang terjadi adalah banyak dari item yang aku tulis di sana ternyata pas setelah 15 hari atau 20 hari aku sadar aku nggak pengen hal-hal itu lagi dan aku hapus. Tapi ada juga barang-barang yang aku tunggu sampai hari ke-30 dan ternyata keinginan untuk beli itu masih ada. Nah, biasanya kalau setelah 30 hari itu keinginan belinya masih ada, ini adalah pertanda bahwa mungkin memang ini adalah barang yang bisa memberikan value untuk kita, dan nggak ada salahnya kalau gitu untuk ngebeli aja. Ini contohnya bagiku yang terbaru adalah soal heart rate monitor. Jadi itu adalah alat yang dipasang di dada untuk mengukur detak jantung. Awalnya aku merasa bahwa kayaknya aku nggak perlu alat ini, dan mungkin kalau misalnya aku beli sekarang aku bakal menyesal. Nah, pas aku menyadari bahwa tetap ada rasa keinginan atau impuls untuk membeli heart rate monitor ini, aku memasukkannya ke suatu daftar, dan ternyata setelah 30 hari heart rate monitor ini terus disebutkan oleh youtuber-youtuber yang aku ikuti, pelatih-pelatih yang aku follow, dan pada akhirnya pas di hari ke-30 aku pikir, oke, ini kayaknya bisa jadi pembelian yang bermanfaat buatku, dan pada akhirnya aku invest ke heart rate monitor itu, dan sekarang aku udah make sekitar beberapa minggu, dan aku bisa bilang bahwa aku sangat-sangat bersyukur sudah membeli alat ini. Jadi supaya kita nggak kebablasan beli ini itu, jangan lupa setiap kali ada impuls atau rasa keinginan, masukkan dulu ke suatu daftar dan nanti evaluasi, tunggu setelah 7-30 hari apakah kita masih pengen beli barang itu atau enggak. Ini juga berlaku untuk services atau jasa atau pengalaman. Misalnya kita bisa jadi di suatu titik itu impulsif pengen pergi kemana untuk healing dan semacamnya. Mungkin kita habis ngelihat video YouTube yang inspiratif atau video orang lagi travel, lagi bersantai-santai di pantai, dan di saat itu mungkin kita emang pengen pergi ke sana. Tapi bisa jadi nih setelah kita tulis di daftar wishlist kita, 10 hari kemudian kita merasa kita nggak ada keperluan healing itu, dan mungkin kemarin kita FOMO aja. Dan daripada kita ngabisin uang yang udah kita tabung dengan cukup sulit untuk suatu trip yang nggak begitu valuable buat kita, mending kita pakai uangnya buat invest ke hal lain yang lebih bermakna. Aku sendiri belakangan ini merasa tiap kali ada experience, aku cenderung ngegas aja ke semuanya. Tapi yang aku lihat belakangan ini adalah ada beberapa keputusanku yang aku bikin untuk membeli suatu pengalaman, tapi pada akhirnya aku merasa menyesal dan merasa bahwa kayaknya daripada pengalaman A, aku lebih mending pengalaman B. Cuma karena aku keburu impulsif, jadi aku malah kebeli pengalaman A dan uangku untuk pengalaman B nggak cukup. Pembelian yang kusesali yang ketiga adalah pembelian karena membuat ortu merasa menyesal. Nah, di poin yang ini mungkin bukan dari uang kita langsung, tapi dari uang orang lain, dan dalam kasus ini orang tua. Seringkali kita pengen sesuatu dan kita nggak punya uang cukup, karena itu kita butuh bantuan dari orang tua. Kita kayak kode-kode ke orang tua atau membuat orang tua merasa bersalah untuk membelikan hal tersebut buat kita. Ini biasanya kalau aku dulu pas zaman sekolah itu membuat orang tua merasa bersalah soal beli gadget. Misalnya aku lihat dulu teman-temanku pada upgrade HP-nya, dan aku juga mungkin FOMO dan pengen juga versi HP terbaru. Daripada memanfaatkan atau menggunakan HP yang sebenarnya masih sangat bagus, aku membuat orang tuaku merasa bersalah dengan kode-kode, HP ku ini udah rusak, HP ku udah lambat, HP ku kameranya nggak sebagus teman-temanku, dan pada akhirnya orang tuaku juga ngebeliin barangnya. Setelah itu aku agak merasa bersalah karena sebenarnya ini bukan sesuatu yang beneran aku butuhin, dan banyak sekali rasa kebutuhannya itu dibalonin alias digede-gedein supaya orang tuaku merasa bersalah mungkin atau merasa kasihan dan mau beliin apapun itu yang aku inginkan. Setelah aku beneran independen secara finansial dari orang tua, disinilah baru aku lebih sadar betapa sulitnya untuk cari uang itu. Apalagi orang tua seringkali mereka ingin terlihat kuat di depan kita, jadi nggak bilang soal strugglesnya, atau pengen jadi contoh yang baik misalkan, jadi nggak ngasih tahu ke kita. Itu banyak yang kita nggak tahu. Jadi sekarang ini aku merasa menyesal untuk apapun itu keputusan atau pembelian yang dibuat orang tua, bukan karena kebutuhanku, tapi lebih karena aku pengen sesuatu tapi aku nggak punya uang yang cukup, jadi aku buat orang tua merasa bersalah dan akhirnya dibeliin, dan akhirnya aku merasa bersalah dan akhirnya barangnya nggak terpakai dengan baik. Kita semua pasti sampai titik tertentu bergantung sama orang tua, tapi kalau misalnya kita butuh bantuan dari orang tua, misalnya untuk beli iPad terbaru atau beli apapun itu, atau pengen ikut study tour kemana, atau pengen kuliah di mana, pastikan kita pertimbangkan bahwa ini adalah sesuatu yang beneran kita butuhin dan yang beneran valuable, atau sesuatu yang kalau misalnya di
diinvest oleh orang tua kita, itu bisa meningkatkan kapasitas earning atau pendapatan kita di masa depan misalnya, kita harus evaluasi hal-hal seperti itu supaya nanti pembelian kita enggak disesali. Kemudian tipe pembelian keempat yang aku sesali adalah pembelian barang-barang murah. Emang benar di satu sisi tadi, jangan kita beli hal-hal mewah hanya untuk meningkatkan status sosial saja, tapi di satu sisi juga benar bahwa kita jangan beli barang murah tanpa mempertimbangkan kualitas, alias artinya jangan jadi murahan. Murahan ini artinya adalah kita bukan frugal dengan uang, kita bukan kayak menjaga living standards kita supaya nggak membalon, tapi murahan di sini artinya adalah kita selalu milih sesuatu yang termurah hanya karena harganya lebih kecil aja. Kita nggak mempertimbangkan value yang didapatkan atau potensi keuntungan yang mungkin kita dapatkan dari bentuk-bentuk yang selain uang. Misalnya apa? Misalnya dengan kita bayar sesuatu yang lebih mahal, kita dapat poin kenyamanan lebih. Atau misalnya dia bakal menghemat waktu kita dengan jauh lebih banyak. Dan yang terpenting, kalau misalnya kita beli barang yang murah tapi nggak mempertimbangkan kualitas, barang murah itu bakal sangat cepat rusak. Karena cepat rusak dan misalnya kita harus ganti 10 kali dalam setahun, mendingan kita beli aja barang yang lebih mahal di awal, tapi dia tahan katakan untuk 5 tahun, 10 tahun. Ini misalnya apa? Kalau contoh dariku adalah headphone, headset, atau earphone. Dulu aku suka beli earphone yang murah asalkan bisa mengeluarkan suara, tapi yang sering terjadi adalah setelah 2 atau 3 bulan aku pakai, yang satunya itu nggak bunyi lagi. Udah ada yang putus atau apa, aku pun nggak tahu. Jadi pada akhirnya aku ganti lagi. Dan kalau di total, mendingan dari awalnya aku langsung beli aja sesuatu yang lebih mahal. Kayak misalnya sekarang aku pakai headphone Sony WH-1000XM4, itu aku beli lebih mahal, tapi sekarang udah masuk tahun ketiganya, dia masih bagus dan berfungsi sangat baik. Tidak hanya dia lebih tangguh aja dari kerusakan, tapi juga emang kualitas suaranya jauh lebih baik, dan meskipun harganya lebih mahal, tapi banyak lagi poin-poin yang aku dapatkan yang tidak terbatas dari nominal harga saja. Misalnya tadi, kenyamanan, durabilitas, dan banyak hal lainnya. Nah, berikut adalah 4 hal-hal yang aku beli dan aku merasa menyesal sudah membelinya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, baru-baru ini aku baca newsletter dari Nat Eliasson, seorang penulis. Jadi katanya, kalau misalnya kita membuat kesalahan finansial, sangat bagus kalau misalnya kita udah membuat kesalahan-kesalahan tersebut di awal. Soalnya nanti, kalau misalnya kita nggak punya pengalaman membuat kesalahan itu di awal, yang terjadi adalah kita akan membuat kesalahan yang serupa di masa depan. Dan biasanya, kalau kesalahannya itu udah dibuat di masa depan, jumlahnya akan lebih besar. Nah, kesimpulannya, dengan membuat kesalahan-kesalahan finansial di awal, kita jadi bisa belajar lebih cepat. Pelajaran hidup yang sama, kita juga bisa membayar lebih murah. Ini adalah insight yang luar biasa bagiku dan membuatku agak memaafkan dan nggak terjebak rasa malu atau rasa bersalah ketika membuat kesalahan-kesalahan finansial yang sebenarnya sangat-sangat bodoh mungkin aku bilangnya, dan bisa dihindari. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kali ini. Sebelumnya aku juga udah bahas pembelian-pembelian yang kusyukuri di umur 20-an. Teman-teman bisa tonton di sini atau tonton video-video pengembangan diri lainnya di sebelah sini. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.